Pada Sabtu 9 Juli malam berlangsung pawai takbiran dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1 Zulhijjah 1443 Hijriah pada tahun 2022. Menariknya selain Ormas Islam ada juga Panji Yosua, pria kaum Bapa, GMIM Rayon Kota Bitung, Ormas Adat dan Kepolisian serta Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Bitung membantu petugas Polri dalam melakukan pengamanan di garis start depan kantor Wali Kota Bitung, Jalan Samratulangi Bitung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Christian Wayonggere yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christian. Selamat siang, selamat hari Minggu untuk kita semua, rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, dapat kami laporkan terkait dengan pelaksanaan pawai takbiran dalam rangka Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022 di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Sudah berlangsung dengan baik, berjalan dan terlaksana dengan baik, di mana pelaksanaan pawai takbiran dalam rangka Hari Raya Idul Adha tahun 2022 di Kota Bitung, Sulawesi Utara melibatkan puluhan kendaraan roda 4 dan puluhan hingga ratusan kendaraan roda 2 yang mengambil start dari depan kantor Wali Kota Bitung, Jalan Samratulangi Bitung, dan dilepas secara resmi oleh Wali Kota Bitung Insinyur Morris Mantiri MM dan didampingi Wakil Wali Kota Hengki Hunandar SE, jajaran Forkopimda, para asisten, tamu undangan lainnya serta panitia pelaksana yang diketuai oleh Hartati Pulukadang. Dan Tribuners dan rekan Firda, menariknya dalam perayaan malam takbiran Hari Raya Idul Adha kali ini sempat atau ada yang menarik pasca 2 tahun vakum, di mana Panji Yosua dari pria kaum Bapa GMIM Rayon Bitung ikut mengamankan pelaksanaan pawai malam takbiran dan bersama-sama dengan ormas-ormas Islam, ada BSM, ada ormas adat yang ada di Kota Bitung, membantu pihak kepolisian dan TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan dan Satuan Pol PP Kota Bitung untuk mengamankan jalannya pelaksanaan pawai. Dan ada hal yang menarik juga pada perayaan kali ini, di mana panitia pelaksana yang diketuai oleh Hartati Pulukadang menyiapkan sekitar 20-an bahkan 30-an flash disk yang berisi lagu-lagu bernuansa takbir. Dan menurut Hartati Pulukadang itu dilakukan untuk keseragaman lagu atau musik yang diputar di kendaraan roda 4 selama melaksanakan pawai takbiran, agar tidak ada perbedaan atau tidak ada lagu yang bernuansa takbiran yang seperti unsur dangdut maupun remix dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh panitia pelaksana. Demikian rekan Firda, laporan dari Kota Bitung dan Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.